Halo teman-teman, di video kali ini merupakan part kedua dari videoku menaiki Hello Kitty tidur dari KYM Trans saat arus mudik Lebaran 2025. Dan di video kali ini akan berisi full service dari KYM Trans, mulai dari servis snack, servis makan, hingga titik penurunan. Dan serunya arus mudik di tahun ini. Jadi tonton sampai habis video ini ya. Oh iya, untuk kalian yang belum menonton part pertamanya, aku saranin untuk nonton lebih dulu agar ceritanya nyambung. Dan selepas dari Bekasi Timur, kita langsung dibagiin snacknya nih teman-teman. Dan juga langsung disebar tong-tong sampah di segala sisi nih. Wah, mantap ya. Dan ini karpet loh teman-teman. Jadi ini untuk membersihkan itu harus divakum, dan itu sangat berat banget teman-teman. Jadi mohon lah ya, kebersihannya harap dijaga ya ketika naik bus-bus luxury kayak gini lah, kelas tinggi-tinggi gini lah. Oke, untuk snacknya kita dapat air minum KYM Trans gini yang 600 ml. Oke, terus ada UC orange water tuh. Oke lah ya, dulu kita terakhir itu dapat susu ya, UHT gitu teman-teman. Sekarang udah ganti nih. Terus dapat croissant atau croissant ya, orang Jawa bilang croissant nih tuh. Dan juga terakhir dapat waffle Tango nih teman-teman. Wah, cukup berbeda banget ya dari aku terakhir kali naik KYM ya. Aku terakhir kali naik KYM itu udah 6 bulan atau 7 bulan yang lalu ya teman-teman. Wah, gokil lah. Ada perubahan ya seenggaknya. Oke, mantap banget. Oke, kalau di sleeper sekarang suruh milih gini ya. Di Rosin Subang kan Pak ya? Oke, wah, gini guys. Sekarang suruh milih. Oh, kalau eksekutif masih prasmanan Pak ya? Wah, ya chicken katsu aja Pak, 2. Iya Pak. Kalau apa dibungkus bisa ya? Bisa di sana, nanti kita bungkus aja. Oh ya, siap. Matur nuwun Pak. Tuh, jadi untuk makannya sekarang suruh pilih guys. Kalau dulu kan ya enggak ya, kita dulu mau makan kilometer 102. Sekarang udah beda nih. Ya, mantap lah. Masih longgar sih. Tuh udah banyak mobil yang membawa barang di atas, pertanda orang-orang yang berangkat mudik nih. Dan jam 19.26, jam 19.29 kita udah sampai di gerbang tol Subang nih teman-teman. Kita akan servis makan nih di sini. Tuh ketemu Handoyo tuh. Wah, gokil. Ya teman-teman, akhirnya di jam 19.33 kita udah sampai di Resto Rosin Subang nih teman-teman untuk servis makan. Dan ini lagi ada Rosalianda yang datang nih teman-teman. Tuh, kita sampai di Resto Subang nih. Dan kita akan servis makan, tapi untuk kali ini karena akan ku buat untuk sahur,
Jadi aku mau bungkus saja nih teman-teman. Tuh, agak aneh ya. Dan ini ada double deckernya Madiun. Dan ini dia teman-teman, ada Jetbus 5-nya Rosin nih. Tuh, ada Jetbus 5-nya SHD nih teman-teman. Wah, kapan-kapan aku ingin nyoba yang double deckernya, sama-sama Jetbus 5-nya teman-teman. Yang jalan di rute Malang pagi kayaknya. Oke, kita langsung aja servis makan dulu nih. Karena tadi kita itu sleeper class teman-teman dan disuruh pilih, jadi ini adalah chicken katsunya nih teman-teman. Ada chicken katsu, nasi, terus ada sausnya gini, dan teh hangat plus buah segar. Tuh. Tapi karena aku minta bungkus, jadi masih dibungkusin sama sih. Silakan duduk dulu aja. Oh ya, siap, makasih. KJM. Oke, dan ini dia penampakan rumah makan Rosin Subang nih teman-teman, yang ada di rest area nih. Wah, dan luas banget. Aku terakhir kali kesini ketika naik Rosin juga ya, yang dari Jember teman-teman. Wah, tuh aku terakhir kali kesini karena pasti mampir sini untuk tea break aja, jadi untuk break sebentar. Nah itu teman-teman. Tuh, oke, kalau kalian mau ke toilet, di pojok sana itu ada toilet, terus ada musola juga, dan fasilitasnya lengkap teman-teman. Dan semua Rosin pasti mampir lah. Oke, kita sambil nunggu makanan ya, kita tunggu aja dulu deh. Oke, ikutin terus perjalananku kali ini. Ya teman-teman, secara keseluruhan memang layanan dari KYM Trans ini memang udah cakep banget sih teman-teman. Dari terakhir kali aku naik, sekarang itu udah ada improvement. Dimana mulai September tahun kemarin itu untuk dari arah barat ke timur itu servis makannya di Rosin Resto Subang teman-teman. Dan di sini untuk sleeper class itu makanannya itu beda teman-teman. Jadi disuruh pilih menu, nggak kayak yang executive class. Kalau eksekutif kelas, kalian akan prasmanan sama seperti Rosin yang eksekutif plus teman-teman. Ya jadi udah mulai gimana ya, udah mulai pembenahan yang bagus sih menurutku. Udah maju juga. Dimana dia itu untuk armadanya sendiri. Oh iya, makasih. Sorry ya. Oke. Barusan servis makanku datang nih teman-teman. Oke, tak lanjutin dulu ya. Jadi secara penilaian servis itu makin naik teman-teman. Kenapa? Karena ya servis makannya udah berubah. Terus kalau dulu itu mereka itu pesen tiketnya via WA ya, belum ada kayak aplikasi yang bisa pilih tempat duduk kecuali pesen di WA mereka. Dan sekarang itu mereka udah meluncurkan aplikasi namanya KYM Kitty. Jadi kalian kalau mau pesen tiket itu bisa langsung ke install atau daftarin akun kalian di KYM Kitty dan kalian bisa pilih tempat duduk. Nah itu jadi bisa mengakomodir kebutuhan penumpang. Nah itu salah satu improvement yang bagus juga dari KYM Trans. Karena menurutku tiket KYM Trans ini sangat murah teman-teman. Menurutku ya, untuk sebuah Switch Family ya. Kita hitunglah lawan dari KYM Trans untuk Switch Family ini ada di Sinar Jaya ya, yang sama-sama murah. Ada di angka 400 teman-teman kalau Sinar Jaya. Tapi di KYM Trans ini servis makannya udah beda. Terus dia dapat snack. Terus secara pemilihan kursi dan lain-lain udah makin nyaman. Dia ada pool sendiri juga. Wah, udah sih, kayaknya udah lengkap banget lah perjalanan dari KYM Trans. Oh iya, juga kecepatannya ya.
Untuk sekarang kecepatannya dia itu ada di 100 hingga 110 teman-teman. Ya standar Switch family-nya KYM Trans lah. Dari dulu juga segitu. Kecuali kalau yang eksekutif ya. Kita udah pernah naik eksekutifnya KYM Trans itu sampai tembus di kecepatan 140 km per jam teman-teman. Wah, itu hal tergila yang pernah aku naiki sih. Oke, karena ini servis makanku udah dapet dan kemungkinan nanti aku akan review makanannya ketika penutup atau di akhir video. Jadi kita langsung aja menuju ke unitnya aja nih untuk review-review sedikit tentang unitnya. Oke, langsung aja ikutin terus perjalananku kali ini teman-teman. Wah, barusan ini udah datang nih teman-teman. Jetbus 5 super double deckernya milik Rosalia Indah. Ini jalan Malang nih kayaknya deh, dengan nomor lambung 145 nih teman-teman. Wah, kapan-kapan kita akan naik ini ya. Ini banyak ditanyain oleh para bismania teman-teman. Kenapa? Karena keluaran dari Rosalia Indah untuk double decker itu selalu laksana teman-teman. Dan kini ada 4 unit ya kayaknya, yang Rosalia Indah tapi Jetbus 5 teman-teman, dan ganteng banget sih ini. Ya kita akan lanjut nanti lah ya ketika akan nge-review ini lagi. Wah, gokil sih. Dan ini kayaknya angkatan pagi dari arah timur teman-teman. Wah, dan ini adalah armada kita dengan bersasis Hino RM280 yang udah Euro 4 nih teman-teman. Jadi ya nyaman lah. Euro 4 air suspension oke sih. Apalagi kecepatannya juga nggak main-main teman-teman. Padahal ini switch class lah ya, ini kelasnya masuknya. Dan di sebelah sana itu ada Juragan 99 dari arah barat juga teman-teman, angkatan malamnya. Dan ini adalah double decker terbarunya mereka. Maksudku bukan yang baru banget, tapi ini yang terbaru gitu aja sih. Pakai Jetbus 5 dan ini seperti single deck, jadi cuma atas bawah, full sleeper. Agak aneh ya. Ini emang unik sih Juragan 99 yang ini, antara Goofy atau apa nih. Oh ini yang Goofy teman-teman. Wah, kita juga belum pernah naik ini. Maybe next kita akan naik ini pakai Volvo B11R yang udah Euro 5 nih teman-teman. Oke, mantep banget lah. Seneng banget aku ada di sini nih. Udah bisa ngeliatin para bus yang mampir di sini teman-teman. Termasuk Jetbus 5-nya Rosalia Indah itu teman-teman. Wah, gokil. Kita sambil ngeliatin lah di depan sini. Oh ya, aku lupa untuk menjelaskan apa sih keuntungannya memakai Switch Family ini teman-teman. Jadi Switch Family ini itu ada 32 seat, sama seperti eksekutif. Namun kelebihannya dia itu bisa dijual dengan harga tiket yang lebih mahal daripada eksekutif teman-teman. Jadi pihak PO akan lebih untung. Ya karena dijual dengan 32 seat, apalagi kalau full semua ya. 32 seat, jika eksekutif bisa dijual di harga 370, si KYM yang ini itu bisa dijual di harga 435 teman-teman. Jadi harga tiket normalnya segitu. Jadi udah beda hampir 50-an ribu ya, tapi dengan seat yang sama. Artinya maksudnya dengan jumlah seat yang sama teman-teman. Jadi ya good lah ya menurutku untuk pihak PO, dan penumpang pun karena ini sleeper ya, jadi lebih nyaman juga. Artinya dari pihak PO untung dan pihak penumpang juga untung teman-teman. Wah, benar-benar ini best deal lah buat kedua belah pihak ya. Mantep banget emang. Dan ini masih di jam 19.53. Harusnya habis ini sih kita akan diberangkatin kembali ya.
Oke, kita tunggu aja deh. Dan pukul 20.31 teman-teman, kita diberangkatin lagi nih. Nah, cukup lama juga ya. Tuh sampai Juragan aja udah berangkat lagi teman-teman. Kita jadi kesalip Juragan nih. Tuh, ya oke lah, nggak apa-apa lah. Dari rumah makan, karena mulai padat dan mulai sedikit mengurangi kecepatan, jadi bis ini cuma dipacu maksimal di 110 aja teman-teman kalau lagi ada kelonggaran. Tapi kalau enggak, dia biasa di 100 bahkan 80 km per jam aja nih, karena memang padat merayap nih situasinya. Tuh, nih sayangnya depan tuh banyak orang teman-teman, jadi aku nggak bisa ke depan. Ini kalau bisa di depan sih wah jelas seru banget. Dia biasa seset kiri seset kanan, gila sih. Serasa naik sumber grup tapi versi akap gitu loh teman-teman. Mantep. Dan pukul 21.33 kita udah sampai di gerbang tol Palimanan nih teman-teman. Bener-bener rame nih. Tuh sampai ya padat merayap sih teman-teman. Jadi nggak bisa kenceng gitu. Dan di depan tuh ada Beju. Kayaknya itu Merak Kudus deh. Atau ya dari Merak tuh. Wah, gokil. Enak sih ini teman-teman. Dan udah banyak pemudik yang melipir juga tuh ke rest area. Ya teman-teman, ini pukul 1:39. Bis KYM ku lagi istirahat ya 15 sampai 20 menit untuk makan sahur ataupun ya biasa memang istirahat di sini ya di kilometer 519 di rest area yang ada di Masaran Sragen teman-teman. Wah, dari perjalanan karena aku nggak bisa lihat depan ya, jadi aku hanya menikmati tidurku sih. Ya cukup gimana ya kalau rasanya ya, biasa aku bisa lihat depan, lihat-lihat jalan, terus sekarang kayak nggak bisa, itu kayak gimana gitu. Tapi ya oke lah, dengan fasilitas yang sangat nyaman, jadi ya aku lebih baik tidur aja deh gitu ya. Terus ternyata perjalanan ini nggak sesuai dengan perkiraanku, yang dimana perkiraanku adalah udah mulai macet. Ternyata aku kurang malam keberangkatannya teman-teman. Jadi tak lihat tadi itu udah mulai macet, itu ada di sekitar jam 9.10 itu udah mulai macet teman-teman di sekitar Cikampek. Jadi aku terlalu cepet nih, jam segini udah sampai di Masaran, jadi aku lolos lebih dulu teman-teman. Ya nggak apa-apa lah ya. So far dari perjalanan itu yang tak rasain ya, itu dari kecepatan itu dipacu di sekitar 100 hingga 110 teman-teman, dan nyaman banget, suspensinya masih empuk, terus masih belum ada yang gemblodak teman-teman. Itu yang jadi apa catatanku sih, hebat banget loh. Padahal ini udah jalan hampir 2 tahun ya, 1 tahun, iya hampir 2 tahun teman-teman, tapi masih nyaman banget. Dan fasilitasnya masih terawat, good lah. Emang KYM itu kalau ngerawat bus itu bagus juga teman-teman. Wah gokil lah. Aku suka banget lah dengan perjalanan kali ini.
Terus di depan ini ada KYM yang baru nih teman-teman, yang belum sempat aku naiki. Wah, tuh ada Hello Kitty kuning nih, pakai Avante A8 Grand Captain teman-teman. Terus di sebelah itu ada bus mudik gratis ya, dari Provinsi Banten kayaknya. Oh iya, nih pakai 1626 teman-teman. Belakang ada logonya Mercy gede banget ini. Wah, ya ini banyak banget peserta mudik gratis di hari ini teman-teman. Artinya memang hari ini udah mulai rame teman-teman. Tapi puncaknya kayaknya 2728 deh. Udah yakin aku kayaknya 2728 untuk bus itu udah puncak lah. Wah, keren banget sih emang. Ya udah, karena ini di jam 1:42, kayaknya aku mau makan sahur aja deh. Makan sahur sekalian ya ngeliat-liat tipis-tipis lah yang ada di sini ya. Dan ternyata teman-teman, KYM yang sleeper juga, yang Switch Family tadi, tapi dari arah Bogor itu ternyata ada di belakang kita nih. Barusan datang nih. Ada di belakang kita ya. Padahal kita tadi ada di belakang mereka sekitar 30 menit lebih loh. Jadi wah, ini memang pantauan busnya banyak banget lah. Aku seneng banget. Dan di sana itu ada Damri juga. Yang ini dari Kemayoran teman-teman. Ini kayaknya yang berangkat jam 6 deh, atau jam 7 ya. Jam 7 ini. Nih, ini kelas royal teman-teman. Ini kelas royalnya Damri nih, yang berangkat dari Kemayoran pukul 7, pukul 19. Sekarang udah sampai sini nih teman-teman. Wah, mantep. Dan aku inget banget, aku pernah naik di driverin bapak itu ya, pakai Royal yang tahun kemarin arus balik teman-teman. Wah, cuma aku lupa namanya jadi nggak tak sapa dulu deh. Gokil. Mantap teman-teman. Dan karena ini udah masuk jam sahur, akhirnya ya aku makan sahur dari servis makan yang dari Rosin tadi teman-teman, di rest areanya Rosin tadi. Karena belum kemakan jadi tak makan sekarang deh. Hihi. Tuh lihat bocilku teman-teman, nyaman banget dia emang. Bukti kalau memang Switch Family itu nyaman buat keluarga teman-teman. Jadi udah ada buktinya ya. Oke, kita makan sahur dulu aja deh, karena berhentinya juga agak lama ini kayaknya. Dan akhirnya di jam 2:41 kita diberangkatin lagi nih teman-teman. Jadi berhenti hampir 1 jam ya. Wow, kita berhenti tadi juga hampir 1 jam. Jadi sekitar 2 jam untuk istirahat aja nih teman-teman. Sesuatu yang nggak biasa sih. Biasanya si KYM tuh kalau berhenti cepet banget, cuma 30 menit gitu teman-teman. Ya karena ini switch class mungkin ya. Ya oke lah. Dan pukul 3:58 kita udah sampai di Madiun nih teman-teman, untuk menurunkan penumpang nih. Jadi kalau di sini bisa turun Madiun, Nganjuk, Jombang, Mojokerto dan lain-lain teman-teman. Tapi ya di pintu tol gini nanti kita akan langsung masuk tol lagi gitu teman-teman. Dan akhirnya
jam 5.46 kita udah sampai di gerbang tol Waru Gunung nih teman-teman. Mana sandal? Ya. Koper, gitu. Warna apa? Warna hijau, Pak. Niku, niki, nggih. Pun niku mawon. Matur nuwun nggih, Pak. Oke. Dan bis ini akan meneruskan perjalanan menuju ke poolnya nih teman-teman, yang ada di Sedati Sidoarjo di BPJS. Itu. Dah. Hello Kitty tidur. Ya teman-teman, akhirnya di jam 5:57 aku sampai juga di Red Bus Lounge. Aku nggak turun di terminal karena ya kayaknya aku turun di sini aja untuk naik taksi dan lain-lain karena lebih mudah juga gitu teman-teman. Dan untuk ulasan perjalanan dari unitnya itu masih mantap banget. Gemlodak itu sangat minim dan juga masih nyaman banget teman-teman. Apalagi kecepatannya dipacu di antara 100 hingga 110. Jadi menurutku itu pas banget sih teman-teman. Wah mantap lah. Dan apalagi servisnya itu dari servis snack hingga servis makan semuanya enak. Apalagi servis makannya teman-teman. Kalau kalian tak saranin ketika di Rosin itu ngambilnya chicken katsu ya. Kalau bisa misalnya boleh milih gitu teman-teman, atau biasanya kan tingkat yang first classnya ya kalau Rosin itu. Nah jadi makan kita setara first classnya Rosin loh teman-teman. Wah good banget lah, aku suka banget dengan servis KYM yang sekarang teman-teman. Wah mantap banget, ini recommended banget. Dan jangan lupa untuk kalian yang akan mudik, perhatikan barang kalian baik-baik, simpan dengan baik, jangan sampai ketinggalan di bus kayak aku yang lalu. Jadi ya awasi barang-barang kalian. Dan aku mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Jadi ikutin terus perjalananku selanjutnya. Tetap di Muhammad Ivan Bastomi.